Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Best Base ID. Apabila Anda ingin ada sahamnya dianalisa atau dibahas, silahkan drop di kolom komentar untuk kami analisa di akhir minggu. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di bulan ini 1 Maret 2021 di hari Senin. Dan bila kita mengacu pada market Amerika terakhir di hari Jumat, maka hari Jumat kemarin market Amerika terkoreksi tetapi bergerak mix, di mana Dow Jones mengalami penurunan yang cukup dalam 1,5% atau 469,6 poin ke 30.932. Saham-saham teknologi Nasdaq yang terus-terusan tertekan akhirnya bangkit, mengalami kenaikan 0,56% atau 72,96 poin ke 13.192. Sedangkan S&P 500 mengalami pelemahan 18,2 poin atau 0,47% ke 3.811. Ini berbeda sekali dengan market Eropa yang bergerak senada, yaitu mengalami decline atau penurunan, di mana FTSE 100 Index London mengalami penurunan paling dalam 2,53% atau 168,5 poin ke 6.483. Kemudian CAC Prancis mengalami pelemahan 1,4% atau 80,7 poin ke 5.703. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini mengalami pelemahan paling kecil 0,57% atau 93,04 poin ke 13.786. Apa yang menjadi kekhawatiran market dunia sehingga kompak melemah adalah karena adanya ketakutan mengenai naiknya secara cepat bunga dari atau yield dari obligasi Amerika yang menandakan bahwa telah terjadinya inflasi. Di market dunia mencermati bagaimana Amerika menghandle inflasinya, dan ini berhubungan dengan kurs rupiah kita yang tiba-tiba melemah 152,5 poin atau 1,08% ke 14.235 per 1 US dollarnya. Dan dolar indeks sendiri hanya menguat 0,7% atau 0,63 poin ke 90,679. Menguatnya dolar indeks memang menjadi alarm negatif bagi saham maupun juga bagi komoditi. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau di market Amerika, kita melihat terjadi pelemahan 0,58% atau 0,14 poin ke 23,98 yang kalau kita rupiahkan adalah 3.412. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, jadi kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange ini, yang bisa Anda googling apa saja perusahaannya, ternyata malah mengalami kenaikan tipis 0,03 poin atau 0,13% ke 22,85. Positifnya EIDO ini tentu akan menjadi good sign bagi kita di IHSG hari ini. Sedangkan kalau kita melihat dari apa yang terjadi di bursa komoditi, maka bursa komoditi juga bergerak mix, dengan oil mengalami penurunan yang cukup curam 3,2% atau 2,03 poin ke 61,50. Emas atau gold mengalami penurunan 46,6 poin atau 1,29% ke 1728,80. Sedangkan timah mengalami penurunan yang luar biasa dalam 5,7% atau 1.400 poin
ke 25.172,5. Ini adalah penurunan yang terbesar untuk timah. Kemudian nikel melemah 330 poin atau 1,75% ke 18.562,5. Sedangkan kalau kita melihat dari batu bara justru bergerak berlawanan, di mana batu bara Newcastle mengalami kenaikan 2,53% atau 2,05 poin ke 82,95 US dollar untuk kontrak bulan Maret. Sedangkan untuk kontrak bulan April, batu bara Newcastle juga mengalami kenaikan yang cukup tajam 1,88% atau 2,05 poin ke 81,45. Sedangkan kalau kita melihat batu bara Rotterdam, kenaikannya memang tidak setajam Newcastle, tapi juga tetap berada di dalam teritori positif, di mana batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Maret mengalami kenaikan 1,01% atau 0,65 poin ke 65,25. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam mengalami kenaikan 0,93% atau 0,6 poin ke 65,1 untuk kontrak bulan April. Lalu kalau kita lihat CPO melemah 1,08% atau 41 poin ke 3.743. Sedangkan wood pulp kembali menguat 1,49% atau 87,5 poin ke 5.950,5. Lalu mari kita berpindah ke market Asia yang saat ini sudah berjalan atau sudah dibuka. Dan kita juga melihat Dow Jones Index Future pagi ini dibuka menguat 196 poin atau 0,63% ke 31.108. Dan kalau kita melihat dari market Asia yang pagi ini sudah dibuka, maka kita akan melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang tampak menguat 2,12% atau 614,99 poin ke 29.582. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney tampil menguat 1,23% atau 82,1 poin ke 6.755,4. Sedangkan indeks Kospi Seoul hari ini masih tutup. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? IHSG hari ini kalau kita melihat terjadi dua sisi yang kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Karena kalau kita melihat market Eropa dan Amerika ditutup di dalam zona merah, sedangkan market Asia dibuka dengan posisi hijau cukup tebal. Jadi karena IHSG hari Senin cenderung berada dalam posisi blind fly atau terbang buta, maka kami mengambil posisi untuk hari ini IHSG berada dalam posisi 50-50 atau 50%. Karena terus terang hari ini menjadi hari yang cukup sulit karena baik market Asia maupun market Amerika Eropa tidak bergerak searah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.